adik aku tuh nelpon ya, dan dia tuh nanya gitu ya, usaha saya ya, saya bilang gitu ya, sepi ya. Dan dia juga udah tahu gitu ya, usaha saya tuh sepi dari kakak saya. Pokoknya saya tuh harus pulang ya ke Pelabuhan Ratu. Mau punya ongkos tidak punya ongkos, kalau kamu nggak pulang-pulang, bakal usaha kamu tuh bangkrut lagi. Yang ada kamu tuh bisa pinjem-pinjem lagi, hancur lagi. Orang sirik itu ngeguna-gunain usaha saya lagi. Pokoknya harus pulang dulu, harus diubaran dulu gitu ya tubuh aku tuh. Kalau tidak, usaha saya tuh bisa hancur lagi dan bisa seperti dulu lagi, saya pinjem sana sini. Dan pokoknya adik aku tuh cerita semuanya. Sirik itu tahu gitu ya, usaha saya tuh lagi maju. Pokoknya mau punya uang tidak punya uang harus pulang. Sampai hati aku tuh gitu ya, sampai ada berpikiran yang saya rasakan gitu ya, pantesan usaha online saya itu banyak masalah. Jualan online itu tuh sepi, awalnya itu ngantuk ya. Kalau tubuh kita diguna-guna sama orang tuh beda. Kadang-kadang hawa nafsu itu tuh pokoknya tuh kalau tidak saya sabar-sabar ya sama istri aku juga ya, bakalan berantem. Ngajak istri aku tuh ke Pelabuhan Ratu ya, punya prasangkaan gitu ya, istri aku kok malas. Alhamdulillah ya, kalau jualan di toko itu seperti biasanya ya rame. Kalau jualan online sepi, di toko rame, jadi ngaruh ke toko, jadi susah gitu ya. Kan tahu ya, saya sering bilang usaha saya tuh modalnya kecil. Kalau usaha online bagus, di toko bagus. Kalau misalkan mau belanja kekurangan uang ya, di toko bisa pinjem ke online, ada pembayaran sales, bisa pinjem ke online, golang sana golang sini, sampai-sampai uang simpanan saya tuh kepake ya, habis uangnya dipakai begitu gitu ya, sampai ada pembayaran ke sales, uangnya kurang, sampai-sampai saya pinjem emas istri saya. Pokoknya usaha dari pulang dari Palembang Anin, usaha tuh pusing. Lalu saya pulang ke Pelabuhan Ratu. Kalau toko sih waktu saya ke Palembang dan sekarang saya ke Pelabuhan Ratu ya, saya serahin ke karyawan. Saya pulang kampung ke Pelabuhan Ratu ini ya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Saya di sini ya ngikutin pepatah umi aku ya. Saya suruh ke kakak aku yang ketiga itu ya, yang ketitisin dari karuhun saya. Kakak aku tuh dia tuh kunci dari permasalahan saya, kunci dari kesuksesan saya. Datang sama sekeluarga gitu ya, nginep di rumah kakak aku. Saya dibukain kunci permasalahan saya tuh dikasih air minum jampe-jampe itu. Tidak lama kemudian gitu ya, saya tuh ngerasain ya gitu, seperti ada yang masuk ke tubuh aku. Saya menangis ya, sampai sedih banget. Saya nangis ya, sedih banget ya. Dan tubuh aku tuh seperti ada yang ngegerakin umi aku di depan, sampai aku tuh rangkul. Dan saya tuh minta maaf, sampai nangis berseduk-seduk ya, juga minta maaf sama kakak aku yang gak akur itu. Dan udah selesai nangis, sampai saya tuh aneh, dan katanya itu tuh batin aku yang capek banget masuk lagi ke tubuh aku. Tahun-tahun diguna-guna sama orang, pokoknya tuh aneh ya, tapi nyata. Udah nangis itu dan hati aku tuh ngemplong banget ya, pikiran saya tuh enak. Saya tidak bisa ceritakan semuanya ya, saya cerita tentang usaha saja. Ucapan kakak aku tuh benar, sampai saya tuh berpikir ya, waktu hamil istri aku tuh ya, jualan tuh rame banget. Sampai saya 4 bulanan di Pelabuhan Ratu, dan selamatan anak aku juga di Pelabuhan Ratu, sampai akekah 2 kambing. Saya rasakan
sesudah itu saya merencanakan buka toko kosmetik. Awalnya dari kosan pindah ke kontrakan. Dari kejadian itu jualan online saya sih sepi, tetapi saya tidak mempunyai pikiran jelas. Keadaannya juga begini ya, tahulah COVID-19. Dari udah selamatan itu orang Sirik tuh tahu gitu ya, saya tuh usaha lagi di Jakarta dan usahanya tuh lagi maju. Dan kata kakak aku tuh emang sih jualan tuh laku dan bagus, dan jualan juga sih maju. Gang uang berpuluh-puluh juta, modalin ke sana, modalin ke sini. Terus dia tuh nanya, untungnya mana? Emang sih ya, kalau bayar ke sales, kalau belanja ke sini ke situ, uang tuh ada terus ya. Bahkan bayar karyawan juga selalu ada. Terus nanya gitu ya, untungnya kemana? Dia tuh bilang ya, kamu ingin uang tuh susah ya. Saya rasakan itu benar. Saya ingin ngumpulin duit, udah ngumpulin duit dapat sekian, habis terus. Udah aja gitu ya, keperluan tuh. Dan saya tuh sering gitu ya ngumpulin duit ya, sampai habis. Terus saya cara begini lagi, terus sampai habis lagi, cara begitu lagi, sampai habis lagi, sampai saya tuh punya pikiran gitu ya, mungkin saya tuh nggak bisa nyimpen uang banget gitu ya untuk ngumpulin uang pribadi saya. Sampai saya tuh bingung gitu ya, berkata sama diri saya sendiri ya, mungkin saya tuh nggak bisa kali ya nyimpan uang dari saya. Coba saya nyimpan ke istri saya. Terus saya coba gitu ya menyimpan ke istri saya, tetapi habis terus. Pokoknya sih usaha setahun ini tuh ya, walaupun saya dari penjualan ini, penjualan itu ya laku terus, tetapi tidak menikmatin hasilnya. Pokoknya sih tetangga-tetangga di sini ya banyak banget gitu ya yang ngomong usaha bertahun-tahun di Jakarta tidak punya apa-apa ya, selalu ngebagusin anak-anaknya, ngata-ngatain aku royal lah, sampai yang lain. Pokoknya sih prasangka-prasangkaan orang ke saya tuh jelek ya. Ini aku cerita gitu ya, laporan sama saya, tapi sih umi aku sih tidak masalah. Keluarga saya yang tahu gitu ya permasalahan saya. Saya juga sih bukannya tidak mau gitu ya, dan bukannya tidak punya keinginan, punya gitu ya keinginan, ingin seperti orang-orang, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya apartemen, ingin punya toko di mana-mana, punya uang, kesempatan, investasi, beli tanah ini, tanah itu. Aku juga bukannya nggak mau, ingin gitu ya seperti orang kaya yang lainnya. Tapi usaha diguna-guna terus tuh susah. Disitulah saya baru kebuka ya tentang usaha saya. Dan selama ini saya baru kepikir, kalau saya tidak dibukain kuncinya, usaha sampai kapanpun, sampai usaha sampai tua, puluh-puluh tahun, usaha tidak kaya-kaya, hanya untuk makan aja. Disitulah saya flashback gitu ya. Ternyata ucapan-ucapan kakak aku tuh benar gitu ya. Selama ini di rumah Pelabuhan Ratu ini tuh banyak panyeceban. Panyeceban tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kanan ilmu-ilmu sihir di rumah aku tuh ya, kebawa ya. Sampai di toko di Jakarta itu ya, ada gitu ya, di simpanan orang yang sirik kena bawaan dari tubuh saya. Makanya saya suruh pulang ke Pelabuhan Ratu. Saya pulang dan si ilmu sihir itu pulang juga. Dan di sini saya dibukain kuncinya. Ilmu sihir yang ada di badan aku tuh pada hilang, dan tempat yang di Jakarta juga hilang. Alhamdulillah ya, kata kakak aku, sekarang tuh setan yang ada di tubuh aku tuh sekarang udah hilang ya, dan badan aku tuh sekarang tuh udah bersih. Kalau ada yang guna-gunain lagi ya, tidak mempan. Dan semuanya sih dijaga gitu ya, dari istri aku, dari anak aku. Sekarang sih saya tidak mau gitu ya mengingat kejadian-kejadian ke belakang. Tidak
ada dendam gitu ya sama orang-orang yang sirik sama saya. Sekarang sih saya lebih semangat aja gitu ya menjalani hidup, menjalani usaha ke depannya, dan banyak banget gitu ya keinginan-keinginan yang tertunda, ingin lebih sukses lagi dan ingin nunjukin ya sama orang-orang yang sirik yang udah ngeguna-gunain saya bisa sukses dan saya bisa lebih banyak ditempoin sama orang lebih kaya dari orang-orang yang sirik sama saya. Dan walaupun ya sekarang tuh bingung banget ya, saya tidak mempunyai uang simpanan sama sekali. 1 bulan lagi bayar kontrakan 20 juta. Sekarang sih hati aku sih lagi semangat. Kalau pulang ke Jakarta, saya akan ngumpulin duit buat bayar kontrakan dulu 20 juta, lalu untuk mewujudkan gitu ya keinginan-keinginan saya yang tertunda. Ya, saya selalu berdoa ya sama Allah, mudah-mudahan cita, impian, hayalanku terkabul. Itulah ceritanya ya. Semoga bermanfaat, bisa dijadikan pembelajaran buat hidup kalian. Cukup sekian cerita hidupku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan yang lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.